Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau kapan itu saat kalian nonton video ini. Kembali lagi sama Ibu Ai dengan materi yang baru. Minggu ini kita akan membahas materi tentang aljabar. Aljabar bagian 1. Oke, sebelum kita mempelajari materi aljabar, kalian silahkan mengerjakan pretest di link berikut ya. https://bit.ly/mtk2 pretest 2. Nanti linknya kalau kesulitan akan Ibu taruh di link description ya. Oke, silahkan mengerjakan pretest ini. Kerjakan sebisa kalian saja ya. Kalau misalnya ada yang bingung-bingung, coba diisi sebisanya dulu, oke? Oke. Tujuan pembelajaran untuk materi kali ini yang pertama yaitu peserta didik dapat mengubah suatu persoalan ke dalam kalimat matematika menggunakan huruf atau variabel. Yang kedua, peserta didik dapat mengenal dan mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Oke, tokoh aljabar itu siapa sih, Bu? Oke, ada yang namanya Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. 780 sampai 850 Masehi. Biasa disebut Al-Khawarizmi. Beliau adalah seorang ahli matematika, astronomi, dan geografi yang berasal dari Persia. Karena pengaruhnya yang sangat besar di bidang aljabar ini, Al-Khawarizmi dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Sebelum kita jelas lebih lanjut, apa sih itu aljabar? Mari kita lihat video berikut ini. Salah satu bangunan kuno yang menakjubkan dan membuat heran peneliti adalah piramida di Mesir. Piramida Giza memiliki tinggi 147 meter, lebih tinggi dari Monas yang terletak di Jakarta. Bangunan tersebut tersusun dari batu yang ditumpuk yang diperkirakan dibangun pada tahun 2580 sebelum Masehi dan membutuhkan waktu sekitar 20 tahun dalam proses pembangunannya. Kok bisa dengan keterbatasan teknologi ribuan tahun yang lalu, orang-orang Mesir dapat membangun sebuah piramida yang kokoh dan rapih? Bentuk piramida dapat disusun dari banyak persegi yang ditumpuk. Persegi paling bawah memiliki ukuran yang paling besar. Semakin ke atas, semakin kecil ukurannya. Misalkan panjang sisi persegi paling besar adalah 10 meter. Kemudian, panjang sisi persegi di atasnya adalah 8 meter, 6 meter, 4 meter, dan yang terkecil adalah 2 meter. Keliling persegi dapat dihitung dengan menambahkan keempat panjang sisinya. Misalnya, persegi dengan panjang sisi 10 meter memiliki keliling 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 40 atau 4 dikali 10 meter. Begitu juga dengan persegi kedua, 4 dikali 8 meter. Ketiga, 4 kali 6 meter. Keempat, 4 dikali 4 meter. Dan terakhir, 4 dikali 2 meter. Pada kasus ini, nilai 4 selalu konstan dan nilai yang selalu berubah adalah panjang sisi masing-masing persegi tersebut. Apabila panjang sisi disimbolkan dengan S, maka keliling masing-masing persegi adalah 4S. Ini adalah salah satu contoh penggunaan aljabar pada matematika. Aljabar kurang lebih mirip seperti aritmetika yang biasa kita jumpai. Hanya saja, aljabar menambahkan satu elemen baru, yaitu elemen ketidaktahuan. Pada aritmetika, satu-satunya yang tidak diketahui adalah jawaban dari operasi matematikanya. Sedangkan pada aljabar, terdapat nilai lain yang tidak diketahui, sehingga diberikan simbol, seperti halnya simbol S yang berarti nilai panjang sisi persegi yang tidak diketahui. Dengan ini, kita dapat menentukan jumlah batu yang diperlukan untuk membentuk lapisan persegi pertama, kedua, dan seterusnya, dan menyusunnya dengan rapi dan kokoh. Walaupun pada saat itu orang-orang Mesir kuno belum mengetahui aljabar, tetapi mereka sudah mengaplikasikan prinsip yang sama untuk membangun piramid. Sekarang kita tahu,
Dengan mengaplikasikan prinsip matematika yang sederhana seperti aljabar, kita dapat membuat bangunan yang menakjubkan. Dengan mengaplikasikan prinsip dasar aljabar, orang-orang Mesir kuno dapat membangun sebuah piramida yang sangat besar. Selanjutnya, jika kalian penasaran lebih banyak lagi mengenai aljabar dan Oke, itu tadi sekilas video tentang perbedaan aljabar dan aritmatika. Dari sini bisa kita lihat bahwa ternyata ilmu matematika itu penggunaannya bahkan sudah digunakan ketika teori tersebut belum muncul. Kayak konsep aljabar itu pada saat dulu, ketika pembangunan piramida itu, teori aljabar tuh sebenarnya belum dicetuskan, belum ada. Tadi kan Al-Khwarizmi aja ada sekitar 800 Masehi baru hidup gitu kan. Berarti ternyata apa yang ada di dunia ini sebenarnya sudah ada dari dulu, tapi dengan perkembangan ilmu teknologi lambat laun, apa yang dahulu tidak dapat dijelaskan secara teori, maka saat ini bisa dijelaskan dengan suatu konsep yang apa ya, yang bisa disepakati oleh orang banyak. Dan salah satunya tuh aljabar. Jadi itu contoh penggunaan aljabar dalam kehidupan. Yang tadi, kalau misalnya di video itu tadi bilang, di aritmatika itu yang tidak kita ketahui hanya hasil akhirnya, 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10, hasilnya berapa. Tapi di aljabar, ada satu hal yang tidak kita ketahui, yaitu variabel. Variabel ini nanti hurufnya dari A sampai Z dengan menggunakan huruf kecil. Kita lanjut. Bentar ya, ada ngomong. dan pengaplikasian. Oke, selanjutnya mengenal bentuk aljabar. Perhatikan contoh berikut. 10A kuadrat ditambah 5A ditambah 7B dikurang 6. Dari bentuk aljabar ini ada beberapa istilah yang sering digunakan, yaitu ada yang namanya variabel, konstanta, koefisien, dan suku. Mana sih yang disebut variabel? Variabel itu yang ini nih, yang hurufnya bisa mulai dari huruf A, B, C, D, apapun, dan seterusnya sampai Z, itu tergantung dengan yang buat soal tuh maunya pakai huruf apa. Yang penting hurufnya dari A sampai Z menggunakan huruf kecil. Nah, variabel ini bisa pangkat 1, kayak ini yang A sama B kan pangkatnya pangkat 1, atau bisa juga pangkat 2, A kuadrat, pangkat 3, dan seterusnya. Lalu setelah variabel ada yang namanya konstanta. Konstanta itu yang ini nih, yang warna hijau atau angka. Di sini angka -6. Konstanta itu yang simpelnya dia angka doang. Angka aja, nggak ada hurufnya sama sekali. Itu disebut konstanta. Lalu ada yang namanya koefisien. Koefisien itu yang ini nih, 10, 5, 7. Simpelnya apa sih koefisien itu? Koefisien itu simpelnya, kan ada variabel. Di depannya ada angka. Nah, angka di depan variabel itu yang disebut koefisien. Misal, ditanya koefisien dari A kuadrat. Berarti angka di depan A kuadrat itu apa? Angka 10. Maka koefisiennya 10. Ditanya koefisien dari A. Berarti koefisiennya adalah positif 5. Nah, ketika misalnya koefisiennya itu, misalnya variabelnya hanya A, B, C, dia di depannya tuh nggak ada angka, berarti kita dapat sebutkan koefisiennya itu adalah 1. Terus ada suku. Suku itu apa sih? Suku itu variabel sama koefisien jadi gabung, atau misalnya konstanta yang dipisahkan dengan tanda tambah atau tanda kurang. Nih berarti 10A kuadrat ini satu suku, positif 5A satu suku, 7B satu suku, negatif 6 satu suku. Berarti di contoh ini ada 4 suku, yaitu 10A kuadrat, 5A, 7B, dan min 6. Ini penjelasan secara definisinya. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Biasanya memakai lambang huruf A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Sedangkan konstanta adalah suku berbentuk bilangan dari suatu bentuk aljabar yang tidak memiliki variabel atau angkanya aja.
Lalu ada koefisien. Koefisien adalah faktor angka pada suatu hasil kali dengan suatu peubah. Peubah di sini maksudnya variabel. Faktor angka tuh itu tadi Bu bilang simpelnya koefisien di depan huruf ada angka. Depan tuh maksudnya depan sini ya, bukan yang depan sana. Terus suku. Suku adalah variabel beserta koefisien atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Ingat, dipisahkannya oleh jumlah atau selisih. Terus suku itu ada suku sejenis sama suku tak sejenis. Suku sejenis itu jika memiliki variabel dan pangkat dari peubah yang sama. Ingat, variabel sama pangkatnya sama. Sebaliknya, jika berbeda, maka dikatakan suku tidak sejenis. Contoh, yang pertama 3A, 6A, dan 20A. Kan variabelnya A semua tuh ya, pangkatnya juga pangkat 1. Maka dia termasuk jenis suku yang sejenis. Kalau yang contoh kedua itu kan variabelnya ada X sama Y. X sama Y kan udah beda ya, berarti dia termasuk suku yang tidak sejenis. Terus ada 16X kuadrat dan X kuadrat. Itu kan variabelnya sama-sama X dan pangkatnya sama-sama 2, berarti dia sejenis. Nah, contoh yang keempat, yang satu XY kuadrat, satu lagi X kuadrat. Yang satu variabelnya XY, satu lagi hanya X. Berarti kan itu udah jelas ya, bahwa dia hurufnya beda, walaupun ada yang sama tapi dia ada yang beda. Maka disebutnya tidak sejenis. Contoh, pada bentuk aljabar 10A min 6B min 7 tentukan variabel, koefisien dari masing-masing variabel, konstanta, dan banyak suku. Bentuk aljabar 10A min 6B min 7 nih. Di sini kan berarti variabelnya ada huruf apa aja? Ada huruf A dan huruf B. Untuk koefisiennya, berarti kalau dari variabel A, koefisiennya itu angka di depannya nih. Depannya kan berarti yang ini. Maka 10 variabel A. Kalau B, depannya kan ini. Kalau dia positif, positifnya nggak usah ditulis. Tapi kalau negatif, negatifnya harus diajak. Berarti ini kan B. Maka koefisien dari B itu adalah min 6. Terus konstanta. Konstanta itu kan yang nggak ada hurufnya sama sekali ya. Berarti yang ini. Maka konstantanya negatif 7. Sedangkan banyak suku itu berarti 1, 2, 3, yaitu 10A, min 6B, dan min 7. Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar ya, nanti kan Ibu jawab. Oke, selanjutnya menuliskan bentuk aljabar. Yang pertama, ada cara menyatakan perkalian. Dalam bentuk aljabar, hapus tanda perkalian. Maksudnya, jadi kalau kalian nulis kali itu, karena kita pakai aljabar itu kan ada huruf X ya. X itu kadangkala ada yang nulisnya suka nyaru sama huruf tanda kali. Jadi, tanda kali jangan ditulis pakai tanda kali, tapi pakai dalam kurung. Gitu. Jadi biar nggak nyaru sama huruf X. Contoh nih, 3 kali A, nulisnya 3A aja. B kali A, berarti sama dengan nulisnya AB. X tambah Y dikali 2, nulisnya berarti angkanya di depan 2, X tambah Y-nya pakai dalam kurung. Terus misalnya X kali min 4, berarti angkanya di depan, variabelnya di belakang min 4X. Terus ada X kali 6 kali Y, berarti jawabannya 6X sama Y. X-nya kenapa nggak Y duluan, Bu? Karena jika dua huruf dikalikan itu, misalnya B kali A atau X kali Y atau Y kali X, itu dituliskannya terurut alfabet. Kan B kali A, A itu kan lebih dulu dari B, maka ditulisnya AB, bukan BA. Nah ini juga X kali Y, berarti kan X, Y, Z, X dulu kan, berarti yang ditulis X, Y, bukan YX gitu. Terus yang selanjutnya ada cara menyatakan perpangkatan bentuk aljabar. Hasil kali huruf yang sama ditulis dengan menggunakan eksponen. Contoh, ini kan ada X kali X, nulisnya enggak 3XX, tapi 3X pangkat 2. Terus ini ada A kali A kali A kali B kali B, A-nya 3 kali, berarti A pangkat 3, B-nya pangkat 2, enggak ditulis A, B, B gitu. Terus kalau ada ini, A kali min 1 kali A kali A. A kali min 1 kan min A. Terus A-nya berarti 3 kali gitu.
Tuh, pangkat 3. Selanjutnya ada cara menyatakan hasil bagi. Di dalam bentuk aljabar yang digunakan adalah bentuk pecahan, bukan simbol bagi. Jadi, kalau misalnya ditulis X dibagi 3 itu nulisnya X per 3. Tapi tadi, ya di soal pritas tadi ada ibu yang nulisnya pakai tanda tanda bagi. Itu maaf ya, soalnya kan ngetik di Google Form agak susah untuk bikin pecahan, jadi tetap pakai titik 2. Terus yang kedua ada 5 dibagi A, ditulisnya 5 per A. Terus ada 3, A tambah B dibagi 2, berarti nulisnya A tambah B per 2. Terus catatan, X dibagi 3 sama dengan X dikali sepertiga. X per 3 dapat dinyatakan juga sebagai sepertiga X. Dengan cara yang sama, kita dapat menyajikan A tambah B per 2. Jadi bisa A tambah B per 2 itu bisa ditulis setengah dalam kurung A tambah B. Terus menuliskan aljabar, cara menentukan besaran. Contoh, Mia berjalan 1.500 meter dari rumahnya ke sekolah dengan kecepatan 70 meter per menit. Berapa jarak Mia ke sekolah setelah A menit berangkat dari rumah? Maka cara menjawabnya, jarak Mia berangkat dari sekolah ke rumah itu, kan dari rumah ke sekolah jaraknya 1.500 meter. Lalu kita bisa tahu jarak antara Mia ke sekolah itu selisih antara jarak rumah ke sekolah dengan jarak yang telah ditempuh. Nih kalau kita lihat gambar, ini kan 1.500 meter itu adalah, bentar, maaf. Ya 1.500 meter itu kan dia dia udah jalan nih dari rumahnya dia jalan dari rumahnya dengan udah berjalan 1.500 kan dari rumah ke sekolah, kecepatannya 70, berarti kita cari dulu jarak tempuh selama A menit dengan kecepatan 70 meter per menit itu berapa. Kan kalau misalnya jarak itu adalah kecepatan itu kan jarak dibagi waktu. Berarti kalau kita nyari jarak, kecepatan dikali waktu, makanya kecepatan 70 dikali waktunya A menit, jadi 70 A. Jadi jarak antara Mia dengan sekolah yaitu 1.500 1.500 ini dikurang sama dia udah jalan nih berapa menit tadi, 70 A. Jadi jaraknya adalah 1.500 dikurang 70 A, gitu. Selanjutnya substitusi bentuk aljabar. Contoh pertama, tentukan nilai 5X tambah 4 untuk nilai X sama dengan 2. Berarti kan 5X tambah 4 nih ya, maka setiap ada X kita ganti dengan angka 2. Tadi tulisnya nggak 5 kali 2, tapi 5 dalam kurung 2 ditambah 4. Min 2, maaf ini harusnya min 2. Nah, 5 dikali min 2 itu kan min 10. Min 10 tambah 4, ingat ngutangnya 10, bayarnya 4. Berarti kan masih punya utang 6 ya. Maka hasilnya negatif 6. Itu contoh pertama. Jadi kita cukup mengganti nilai X-nya dengan X yang diketahui di soal. Di soal kan karena di sini mintanya X-nya min 2. Misalnya kalau ditanya X-nya 5, berarti nanti X-nya kalian ganti dengan angka 5. Terus contoh kedua, jika X sama dengan 5, maka tentukan nilai dari min X dan X kuadrat. Oke, yang min X berarti tinggal X-nya ditambah ditulis 5, berarti jadi min 5. Kalau X kuadrat berarti jadi 5 pangkat 2 sama dengan 25. Contoh ketiga, hitunglah nilai 7A min 3B jika A sama dengan 2 dan B sama dengan min 3. Berarti di setiap ada angka A kalian ganti dengan angka 2, setiap ada angka B kalian ganti dengan angka min 3. Jawab 7A min 3B, berarti 7 kali A. 7 kali 2 dikurang 3 dikali min 3. 7 kali 2 kan 14. Min kali min plus. 3 kali 3, 9. Jadi 14 tambah 9. Hasilnya 23. Oke. Terima kasih. Sekian untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar atau WhatsApp ke nomor Ibu ya. Atau boleh juga tanya di grup. Sekian. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye-bye.